Hai semua, hari ini kita akan mengenali tes listening di TOEFL itu seperti apa sih secara lebih dalam. Jadi, pada pemaparan kali ini itu nanti kalian akan bisa melihat bukan hanya part A, part B, and part C, tetapi masing-masing bagian itu sebenarnya tipe soalnya itu seperti apa, kemudian bagaimana strategi untuk menghadapinya. Oke, secara gambaran umum, TOEFL ITP itu listening itu ada di bagian pertama. Jadi kalian akan menemui listening test itu di bagian pertama tes TOEFL. Jumlah soalnya itu ada 50 pilihan ganda dengan durasi yang kurang lebih 35 menit. Jadi artinya kalian hanya memiliki ya kurang dari 1 menit untuk menyelesaikan satu pertanyaan. Nah, audionya hanya diputar 1 kali, jadi tidak ada kesempatan untuk mengulang audio itu. Bagian listening akan dibagi menjadi 3, part A, part B, dan part C. Part A itu biasanya berupa percakapan pendek atau short conversation, kemudian part B itu percakapan yang lebih panjang, kemudian part C itu ada seperti talk atau mini lecture. Oke, kita akan masuk ke part A. Part A ini bagian yang paling sering diingat oleh orang yang ikut ujian TOEFL. Karena di sini kamu akan mendengar sekitar 30 dialog yang sangat pendek, biasanya hanya 2 kalimat. Nah, setelah setiap dialognya itu akan ada satu pertanyaan. Jadi, kamu tidak bisa melihat transkrip percakapannya, hanya bisa melihat pilihan-pilihan jawaban yang ada di soal yang printed. Kalau mungkin kalian ikutnya yang CBT, berarti nanti ada di layar kalian soalnya. Nah, hal yang perlu diperhatikan pada part A adalah fokus pada makna percakapan, bukan pada kata per kata. Kamu tidak sedang menerjemahkan semua kata yang ada di dalam percakapan itu, tetapi mencoba menangkap maksud dan arti percakapan tersebut. Oke. Tipe soal di part A itu pertanyaannya biasanya akan menanyakan apa maksud pembicara, tetapi dengan kalimat yang berbeda. Jadi kamu harus melakukan parafrase. Coba lihat contoh di example one ini. Ada laki-laki bertanya, "How did the exam go?" Dan kemudian perempuannya menjawab, "I barely pass." Artinya dia tidak terlalu senang. Barely pass berarti dia memang lulus tapi susah payah gitu usahanya. Dan nilainya itu tidak terlalu tinggi. Jadi jawaban yang tepat adalah dia lulus tapi tidak dengan mudah. Kemudian di contoh kedua, kalian bisa melihat ada yang bertanya tentang konser. Si laki-lakinya itu bilang, "It wasn't exactly what I'd hoped for." Nah, itu sebuah cara halus untuk mengatakan bahwa dia agak kecewa. Jadi jawaban yang tepat, dia sebenarnya tidak terlalu menikmati konser itu. Jadi berupa parafrase ya. Jadi tugas kalian adalah mencocokkan ide dan juga perasaan dari si pembicara kedua ini, bukan sekedar kata yang sama persis. Jadi nggak mencari kata yang sama persis. Kemudian di part A itu ada juga yang menanyakan intensi, fungsi ujaran. Nah, di tipe ini yang ditanya bukan arti literal dari kalimat, tapi fungsi kalimat itu dalam percakapan. Pembicaranya biasanya sedang melakukan apa? Menyarankan, menolak, mengeluh, mengundang, atau meminta maaf, dan seterusnya. Nah, untuk tipe ini selalu tanya pada diri kalian sendiri. Kalimat ini, yang kalimat yang diucapkan itu biasanya dipakai untuk apa dalam sebuah percakapan? Apakah menolak, apakah meminta maaf, apakah misalnya dia ingin mengundang, atau apa, begitu ya. Nah, tipe soal di part E yang lainnya itu adalah agreement atau disagreement, setuju atau tidak setuju. Di dalam soal ini, kamu harus menentukan apakah pembicara kedua itu setuju atau tidak setuju dengan pembicara pertama. Kadang persetujuan itu dinyatakan secara tidak langsung dengan frasa seperti "tell me about it" yang ada di example one, atau "you can say that again" kayak gitu. Jadi kalian harus melihatnya. Kalian harus mendengarkannya dengan baik-baik. Nah, da,
ketika kalian mendengarkan part A itu perhatikan frasa-frasa kecil yang menandakan persetujuan atau penolakan gitu. Nah, di tipe ini, tipe yang satu ini, eh, tesnya itu akan mengecek kemampuan kamu menangkap detail kecil tentang kapan, di mana, dan juga berapa banyak. Di contoh pertama, mereka itu membicarakan fotokopi. Si laki-lakinya itu bilang, I made 15, but the teacher said we only need 10. Nah, pertanyaannya, how many copies are needed? Berarti yang dibutuhkan ya, bukan yang dibuat. Jadi, fokus pada detail yang menjawab jenis informasi yang ditanyakan, waktu, tempat, atau jumlah. Kemudian pertanyaan di part A itu tipenya adalah makna tersirat atau implied meaning. Nah, di soal makna yang tersirat, pembicaranya itu tidak langsung mengatakan jawabannya secara langsung. Kamu harus menyimpulkan dari kalimat yang diucapkan. Misalnya di contoh pertama ini ada seseorang yang bertanya, Are you coming to the meeting this afternoon? Nah, kemudian si perempuannya ini menjawab, I would if I didn't have to work a double shift. Jadi, artinya dia harus kerja. Jadi artinya dia tidak bisa datang ke rapat gitu. Nah, kemudian ada di contoh kedua, ada perempuan yang bertanya, Did you enjoy the movie? Kemudian laki-lakinya menjawab, Let's just say I won't watch it again. Artinya dia sebenarnya tidak suka film itu karena dia nggak mau nonton itu lagi. Jadi bayangkan ini adalah percakapan dengan temanmu. Kalau temanmu itu menjawab seperti itu, pakai kata kiasan-kiasan gitu yang muter-muter, eh, apa yang kamu pahami? Nah, kira-kira begitulah ya. Kemudian kita akan berbicara strategi untuk menghadapi part A. Yang harus kalian lakukan adalah fokus pada kalimat pembicara kedua, terutama kalimat terakhir lah intinya. Di situ biasanya jawabannya itu sering muncul. Misalnya pembicara pertama itu akan menjelaskan masalah dan pembicara kedua memberikan saran di kalimat terakhir. Atau pembicara pertama mengeluh dan pembicara kedua itu setuju atau tidak setuju di ujung percakapan. Jadi latih telinga kalian untuk memberi perhatian ekstra pada kalimat terakhir di setiap dialog pendek. Biasanya di situ kunci jawabannya. Kemudian strategi lain adalah melatih telinga untuk menangkap idiom dan bentuk kata yang dipendekkan. Frasa pendek seperti I better not atau I'll pass itu membawa makna besar. Kalau seseorang berkata, I better not, I have an exam tomorrow, artinya dia tidak akan ikut. Nah, kalau seseorang berkata, I'll pass, I brought my own food, artinya dia menolak tawaran. Di part A, frasa kecil semacam itu bisa mengubah arti keseluruhan dari jawaban. Jadi biasakan memperhatikan ekspresi idiomatis. Banyak percakapan di part A berkaitan dengan kehidupan kampus, mata kuliah, tugas, nilai, jadwal, dan sebagainya. Jadi penting untuk mengenal kosakata khas kampus seperti drop a class, make up an exam, office hours, atau extension. Dalam contoh soal, mahasiswa itu sering membicarakan term paper, perpanjangan deadline, atau pindah kelas. Kalau frasa-frasa itu sudah akrab di telinga kalian, memahami konteks dialog itu akan jauh lebih mudah. Kemudian untuk part A, biasanya kamu punya sedikit waktu untuk mengintip pilihan jawaban sebelum audio itu diputar. Manfaatkan waktu singkat tersebut. Lihat sekilas opsi jawaban untuk mengetahui kira-kira jenis informasi apa yang ditanya, keputusan, masalah, atau pendapat. Saat audio mulai, itu kamu sudah punya radar tentang apa yang harus dicari. Tapi ingat, begitu rekaman dimulai, fokus utamamu itu harus kembali ke audio, bukan kepada teks. Mata boleh melihat buku soal yang printed atau mungkin layar, tapi telinga harus penuhnya fokus ke audio.
Dalam TOEFL, opsi yang salah seringkali memakai kata yang sama seperti di dalam percakapan, tapi maknanya berbeda. Ini yang disebut dengan word traps. Misalnya, pembicara berkata, "The lecture was interesting, but way too long." Kalau ada jawaban "He enjoyed the lecture very much," itu memakai kata interesting tapi mengabaikan too long yang bernada negatif. Jadi jangan memilih jawaban hanya karena kata-katanya mirip dengan yang kamu dengar. Pastikan maknanya juga cocok. Kemudian, karena audio hanya diputar sekali, kamu perlu melatih kemampuan menangkap dan menyimpan informasi penting dalam sekali dengar. Cara sederhananya, dengarkan dialog pendek, lalu langsung ceritakan kembali dengan kata-katamu sendiri. Siapa pembicaranya, masalahnya apa, keputusan apa yang diambil. Tidak perlu menghafal semua kalimat, cukup simpan ide penting, masalah, saran, keputusan, waktu, tempat, dan jumlah. Kemudian kita masuk ke part B, percakapan yang lebih panjang. Di bagian ini kamu akan mendengar beberapa percakapan, biasanya antara dua orang. Tetapi durasinya lebih panjang dari part A. Setelah satu percakapan, kamu menjawab 3 sampai 4 pertanyaan. Pertanyaan dan pilihannya tercetak di buku soal. Urut sesuai alur percakapan. Topiknya hampir selalu soal kehidupan mahasiswa, mata kuliah, jadwal, nilai, em, tempat tinggal juga bisa, layanan kampus dan sebagainya. Jadi lagi-lagi kosakata kampus ini sangat membantu di bagian ini. Salah satu tipe soal yang sering muncul di part B adalah gagasan utama. Pertanyaan ini biasanya what are the speakers mainly talking about? Opsi yang salah biasanya menyebut hal yang memang muncul di percakapan tetapi bukan inti pembicaraannya. Jadi jangan terjebak dengan detail-detail kecil seperti itu. Kemudian tipe lain akan menanyakan kenapa mahasiswa ini datang ke kantor tersebut atau berbicara dengan orang itu. Kalau seorang mahasiswa berada di perpustakaan dan berkata seperti di contoh, I'd like to renew this book. It's due today. Tujuan kedatangannya jelas, memperpanjang peminjaman buku, bukan mengeluh atau melamar kerja. Nah, kalau mahasiswa datang ke kantor jurusan dan bilang ingin mengganti jurusannya, tujuannya mengubah jurusan dong, ya kan? Jadi saat mendengarkan part B, cepat-cepat identifikasi lokasinya, lalu tanyakan mahasiswa ini sebenarnya mau apa di situ. Tipe soal ini mirip dengan detail di part A, tetapi detailnya tersebar di percakapan yang lebih panjang. Misalnya ada informasi tentang jam dimulainya workshop, jam berapa mahasiswa harus datang untuk absen, atau kapan dan di mana ujian akan dilaksanakan. Detail-detail ini sering hanya disebut sekali, jadi perlu benar-benar didengarkan. Fokus pada jenis detail yang diminta, waktu, tempat, jumlah, atau syarat tertentu. Nah, terkadang pertanyaan itu menyinggung sikap atau perasaan pembicara. Yang penting bukan hanya apa yang dikatakan, tapi bagaimana ia mengatakannya. Jadi dengarkan intonasi dan pilihan katanya, bukan hanya isinya. Pertanyaan lain yang sering muncul, what will the student probably do next? Atau what will the man probably do? Mahasiswa mungkin berkata, alright, I talk to the department secretary and see if I can transfer to the morning section. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa langkah berikutnya dia akan meminta pindah ke kelas pagi. Atau okay, I'll join the study group and see if the helps before I decided to drop the class. Artinya, langkah selanjutnya adalah ikut kelompok belajar bukan langsung drop kelas tersebut. Perhatikan kata-kata seperti I'm going to, atau I think I will, karena biasanya itu mengarah kepada jawaban. Untuk part B, kita akan masuk ke strateginya. Kamu bisa memakai pertanyaan yang sudah tercetak sebagai alat prediksi. Sebelum percakapan dimulai, baca cepat satu atau dua pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan pertama menanyakan masalah, kamu sudah tahu harus mencari problem di awal percakapan. Jika pertanyaan berikutnya menanyakan apa saran perempuan, kamu harus fokus pada bagian saran. Maksudnya perempuan itu adalah pembicaranya misalnya perempuan. Dengan begitu, otakmu itu sudah siap mencari jenis informasi yang tepat ketika percakapan itu berlangsung ketika audio diputar. Kemudian 5 sampai 10 detik pertama percakapan di part B biasanya berisi konteks penting. Dengarkan baik-baik di awal untuk menemukan siapa yang berbicara, di mana lokasinya, dan mereka membicarakan apa. Kalimat seperti Hi, this is the financial aid office.
Langsung memberitahu bahwa settingnya itu kantor beasiswa dan topiknya mungkin tentang uang kuliah atau beasiswa. Kalau who, where, dan what sudah jelas sejak awal, sisanya akan jauh lebih mudah diikuti. Banyak percakapan di part B mengikuti pola sederhana, seperti masalah informasi beberapa pilihan kemudian keputusan. Kalau kamu sudah punya bayangan pola ini, kamu bisa menebak bagian apa yang akan muncul berikutnya, sehingga lebih siap untuk menjawab pertanyaan. Kata penghubung seperti however, actually, so, but, in the end, itu menandai perubahan, kontras, atau kesimpulan dalam percakapan. Latih telinga untuk menangkap kata-kata sinyal ini karena seringkali bagian setelahnya menjadi bahan pertanyaan. Dalam percakapan yang lebih panjang, apalagi yang mirip konteks akademik, kadang muncul istilah teknis yang tidak kamu kenal. Jangan panik. Misalnya topiknya tentang paus atau gangguan saraf, lalu ada satu istilah medis yang asing. Teruskan aja mendengar dan fokus pada ide umumnya. TOEFL jarang sekali bertumpu pada satu kata teknis yang sulit. Tujuanmu adalah memahami cukup banyak informasi untuk menjawab pertanyaan, bukan menjadi pakar bidang itu dalam 10 menit. Kemudian kita akan masuk ke part C, part yang terakhir, itu berupa talk dan juga mini lecture. Di sini kamu akan mendengar satu pembicara yang memberikan informasi, bisa berupa kuliah singkat, penjelasan di kelas, atau pengumuman tentang kegiatan kampus. Setelah satu talk, kamu akan menjawab 3 sampai 4 pertanyaan. Topiknya biasanya akademik, misalnya biologi, sejarah, psikologi, atau informasi praktis di kampus. Pertanyaan fokus pada gagasan utama, struktur, contoh, dan tujuan pembicara. Di part C, kemampuan utama yang diuji adalah mengenali topik utama pembicaraan. Misalnya kamu mendengar kuliah psikologi tentang bagaimana stres mempengaruhi kualitas tidur mahasiswa. Topiknya bukan olahraga atau kecemasan guru, tapi dampak stres terhadap kualitas tidur mahasiswa. Oke, selalu tanyakan begini, kalau pembicaraan ini punya judul, kira-kira judul apa yang tepat, gitu ya. Partsi juga menguji apakah kamu menangkap cara pembicara mengorganisasi informasi. Polanya bisa sebab akibat, daftar poin-poin tertentu, tahapan proses tertentu, atau fase dalam suatu siklus. Dengan mengenali pola, kamu bisa memprediksi bagian berikutnya dan lebih siap menangkap informasi penting. Tipe soal lain pada part C akan menanyakan contoh atau detail yang mendukung gagasan utama. Misalnya, pembicara menyebut tenaga surya, angin, dan hidro sebagai contoh energi terbarukan, atau menyebut Instagram, TikTok, dan Twitter sebagai contoh platform yang populer di kalangan anak muda. Garis besarnya, detail ini selalu terkait dengan topik utama. Tapi pertanyaan hanya meminta satu potong informasi tertentu. Dengarkan isyarat seperti for example, such as, atau including. Partsi juga bisa bertanya apa yang sedang dilakukan pembicara atau bagaimana sikapnya. Apakah dia sedang memberi instruksi, memberi peringatan, menjelaskan, atau mempromosikan sesuatu. Sikapnya positif, negatif, atau netral. Sekali lagi, dengarkan nada suaranya dan pilihan kata, bukan hanya isi informasinya. Pertanyaan inferensi di part C mirip dengan makna tersirat yang ada di part A, tapi skalanya lebih besar. Kamu harus menarik kesimpulan logis dari apa yang dikatakan. Misalnya dosen berkata, attendance has dropped sharply since I stopped giving quizzes at the beginning of the class. Jadi kita bisa simpulkan bahwa tanpa kuis, mahasiswa kurang termotivasi untuk hadir di kelas. Inferensi berarti menghubungkan titik-titik informasi, bukan menebak asal-asalan. Nah, kemudian strategi apa saja yang bisa kita gunakan untuk menghadapi part C? Bagian pengantar di part C, bagian pengantar di audio itu adalah bisa berfungsi sebagai kompas. Di sana disebutkan konteks dan mata kuliahnya. Narator mungkin akan berkata, listen to a talk in an art history class. The professor is discussing impressionist painting. Atau listen to a talk in a geology class. The professor is describing volcanoes. Dari pengantar yang singkat ini, kamu sudah tahu konteks dan topik umumnya itu apa.
Pakai informasi itu untuk mengaktifkan pengetahuan latar belakangmu dan memprediksi jenis kosakata yang akan muncul. Kemudian di part C, dalam kuliah ini pembicara sering menggunakan kata penanda signpost untuk mengatur struktur penjelasan. Frasa seperti first, another, for example, on the other hand, dan in conclusion itu memberi sinyal tentang apa yang sedang dilakukan. Kemudian in conclusion itu menandakan ringkasan dan penutupan. Jadi bagian-bagian seperti ini sangat mungkin jadi bahan pertanyaan. Kira-kira begitu. Nah, pendengar yang baik selalu membedakan mana kalimat yang memuat ide utama dan mana yang hanya detail. Nama, orang, tanggal, dan angka itu sering kali menjadi detail. Kalimat yang diawali the main reason, the most important point, atau in general itu biasanya berisi ide utama. Jadi kalau kamu berlatih menangkap kalimat penting seperti ini, menjawab pertanyaan gagasan utama jadi lebih mudah meskipun ada detail yang terlewat. Satu teknik praktis adalah membuat echo kata kunci di kepala. Saat mendengar kalimat penting, ulangi 2 atau 3 kata kunci secara diam-diam di pikiran kamu atau tulis catatan singkat. Misalnya setelah mendengar fotosintesis allows plants to convert light energy into chemical energy. Kamu bisa mengulang plants convert light to energy. Pengulangan kecil ini membantu informasi bertahan lebih lama di memori, em, sehingga kamu sempat menjawab pertanyaan. Karena kan satu audio itu digunakan untuk beberapa pertanyaan. Penting juga untuk menerima bahwa di part C kamu tidak akan memahami setiap kalimat secara sempurna dan itu normal. Bahkan penutur asli pun kadang tidak menangkap semua detail kuliah yang sulit. Kalau profesor berkata, the process involves a rather complicated chemical reaction which we will not go into today, kamu tidak tahu persis reaksi kimianya. Yang penting kamu tahu reaksinya rumit dan tidak dibahas dengan detail. Targetmu adalah memahami cukup banyak untuk menjawab pertanyaan tentang gagasan utama, struktur, dan contoh penting, bukan menghafal seluruh isi kuliah. Dan ini adalah strategi umum sebelum dan selama listening. Sebelum listening, sangat membantu untuk membangun kosakata khas kampus seperti drop a class, make up an exam, office hours, financial aid, dan seterusnya. Kata-kata ini akan sering muncul di section 1. Saat listening, tetap fokus pada audio sambil memanfaatkan pertanyaan sebagai panduan. Gunakan prediksi berdasarkan jenis soal, perhatikan juga tekanan kata dan intonasi, karena itu sering menandai informasi penting. Kemudian ini adalah strategi umum sesudah mendengarkan. Sesudah mendengar atau suatu percakapan atau talk, gunakan strategi mengerjakan soal. Pertama, eliminasi jawaban yang jelas-jelas salah atau terlalu ekstrim. Kedua, prioritaskan jawaban yang memparafrase percakapan, bukan yang sekedar menyalin kata yang sama. TOEFL sangat suka paraphrase, itu harus digarisbawahi. Terakhir, percayai jawaban pertamamu, kecuali kamu menemukan alasan yang sangat kuat untuk menggantinya. Terlalu lama ragu-ragu sering justru membuatnya salah. Itu adalah ringkasan strategi untuk Section 1 Listening TOEFL ITP. Di sesi latihan berikutnya kita bisa coba beberapa contoh soal dan mempraktekkan strategi ini satu persatu. Thank you. Bye.